Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nur Kamila dari absen 26. Pada video kali ini saya akan menampilkan resensi dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Adapun judul dari resensi ini adalah Karena Kapan Ada, Asmara Pun Karam. Film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini dirilis pada tanggal 19 Desember 2013 dengan durasi 164 menit dan bergenre romantis. Film ini disutradarai oleh Sunil Soraya. Aktor dan aktris yang menjadi pemeran utama film ini adalah Herjunot Ali sebagai Zainuddin, Pevita Pierce sebagai Hayati, dan Reza Rahadian sebagai Aziz. Adapun pemeran pendukung dari film ini beberapa diantaranya adalah Randi Danishta sebagai Muluk, Kesha Shardi sebagai Hadijah, dan Kevin Andrean sebagai Sofian. Film ini aslinya merupakan karya dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Rumah produksi yang memproduseri film ini adalah Soraya Entertainment Films. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah suatu film drama romantis yang resmi dirilis pada bulan Desember 2013 dengan durasi 164 menit. Film ini merupakan adaptasi dari novel yang juga memiliki judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduseri oleh Soraya Entertainment Films. Film ini mengisahkan tentang terpisahnya sepasang kekasih karena perbedaan adat dan latar belakang. Film ini dimulai dengan sosok Zainuddin atau Herjunot Ali yang merupakan seorang pria keturunan Minang Bugis yang ingin menuntut ilmu agama di Batipu, Sumatera Barat. Di tanah kelahiran ayahandanya yaitu Batipu, Zainuddin pertama kali bertemu dengan Hayati atau Pevita Pierce, sang kepala desa di persepuannya. Karena pertemuan inilah, Zainuddin menyimpan perasaan terhadap Hayati. Dan hubungan antara Zainuddin dan Hayati pun semakin dekat setelah Zainuddin meminjamkan payung kepada Hayati. Tak jarang mereka pun bertemu dan saling surat menyurat. Akan tetapi hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga Hayati, sebab keluarga Hayati menganggap Zainuddin sebagai seorang pria yang miskin, rantau, yatim piatu, dan tidak jelas asal sukunya. Selain itu terdapat pula desas-desus dari para warga tentang kedekatan mereka. Hingga akhirnya, atas hasil kesepakatan antara ayah Hayati dan kepala desa, Zainuddin pun diusir dari Batipu dan pindah ke Padang Panjang. Di Padang Panjang, Zainuddin bertemu dengan sahabat barunya yaitu Muluk atau Randi Danishta. Akan tetapi, disinilah Zainuddin mendapat kabar bahwa Hayati akan menikah dengan Aziz atau Reza Rahadian. Mendengar hal tersebut, hati Zainuddin pun meremuk dan ia mengalami sakit. Namun, hal ini tidak memadamkan semangatnya. Ia pun mencoba bangkit dan melupakan Hayati secara perlahan berkat motivasi dari Muluk. Zainuddin pun sukses dan kaya raya. Kesuksesannya ini ia raih setelah ia menerbitkan novel yang berjudul Trusian. Sementara itu, rumah tangga Hayati dan Aziz tidak berjalan dengan mulus. Hayati sering diperlakukan kasar oleh Aziz yang suka main judi. Harta Aziz pun terkuras habis. Aziz dan Hayati bertemu dengan Zainuddin pada saat novel Trusian dioperakan. Melihat Zainuddin yang sukses, Aziz ingin memanfaatkannya. Ia meminjam uang kepada Zainuddin, akan tetapi hutangnya masih tetap tidak lunas juga, sehingga rumah Aziz dan Hayati disita. Mereka pun menumpang di rumah Zainuddin. Karena merasa malu, Aziz pun pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Dan di sanalah ia bunuh diri di suatu hotel serta menceraikan Hayati. Ia meminta Hayati untuk kembali ke Zainuddin. Suatu hari Hayati datang ke Zainuddin untuk mengutarakan isi hatinya yang sesungguhnya. Ia sebenarnya masih menyukai Zainuddin. Namun Zainuddin menanggapinya dengan sinis, sebab ia masih sakit hati dengan Hayati yang mengingkari janjinya. Ia pun menyuruh Hayati untuk pulang ke tanah asalnya, Batipu. Hayati hanya bisa menerima hal tersebut tanpa membantah sepatah kata pun. Hayati berangkat dan menaiki kapal Van der Wijk dengan firasat yang buruk. Dan firasatnya benar, kapal tersebut pun tenggelam. Namun sebelum ia menaiki kapal, ia menitipkan surat kepada Muluk. Begitu membaca surat tersebut, hati Zainuddin pun dipenuhi rasa penyesalan.
Setelah mengetahui kabar bahwa kapal Van der Wijk tenggelam, ia pun langsung pergi ke rumah sakit. Di sana, Hayati sudah terlihat dalam kondisi kritis. Zainuddin mengajak Hayati untuk pergi ke rumah sakit. Namun nasib berkata lain. Hayati menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Zainuddin. Sunil Soraya adalah sutradara yang berkebangsaan Indonesia. Dia adalah seorang putra dari Ram Soraya, pemilik rumah produksi Soraya Entertainment Films. Sunil Soraya dikenal sebagai sutradara dan produser film-film Indonesia yang populer seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Apa Artinya Cinta, dan sebagainya. Salah satu penghargaan yang ia raih adalah Piala Citra untuk penulis skenario adaptasi terbaik di tahun 2014 pada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Keunggulan dari film ini terdapat pada sinematografinya. Sinematografi film ini berhasil dalam menampilkan keindahan alam Minangkabau dengan sangat baik. Di film ini, akting yang ditampilkan oleh para aktor dan aktris sangatlah baik dan menyentuh hati. Film ini cukup berhasil dalam mengadaptasi novel karya Hamka. Adapun kelemahan dari film ini terletak pada penggunaan dialog yang terlalu kaku, sehingga terasa kurang natural. Penggunaan bahasa daerah pada film ini juga membuat beberapa penonton kurang paham dengan dialog antar tokoh. Alur pada bagian awal film ini juga terasa lambat, membuat para penonton merasa bosan. Selain itu, ending pada film ini juga terasa terlalu mudah ditebak. Hal ini membuat penonton merasa kurang puas dengan penyelesaian cerita dari film ini. Film ini saya rekomendasikan kepada orang atau penonton yang menyukai film drama romantis klasik, yaitu bagi para penggemar kisah cinta yang penuh lika-liku dan berakhir tragis. Film ini juga cocok bagi para penggemar film berlatar belakang sejarah, sebab film ini menampilkan gambaran kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa kolonial dengan sangat baik. Film ini juga menjadi pilihan yang tepat bagi orang yang telah membaca novelnya.